أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا oleh Mas Amin, baginya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang antara selanjutnya yaitu kami dan kami mengatakan kami memang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وأشهدوا ورزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإذا ذكر الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفضل ذكري قاله أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Padanya kami dapat terima kasih. Selanjutnya dari umat tak mimpi yang lagi dengan rasa terima kasih dapat terima. Kami yang kita silakan. Itu juga jadi lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalana ma'ad. Akhi al-Habib al-Karim Muhammad dan istri Ibu Sarah selaku penulis buku Hana dan Syauqi, adik-adik, para santri, rekan-rekan kita Ibnu PBNU yang berbahagia. Saya pernah mengikuti bedah novel ayat-ayat cinta di pondok saya di Pondok Rogotul Ulu kajian di LBBA-nya yang dihadiri langsung oleh penulisnya Kang Abi. Pada saat itu Habibur Rahman Al-Shirazi ini mengutip Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang bercinta itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa atau menjaga diri. Jadi orang-orang yang punya rasa cinta tetapi pacarannya itu yang islami, pacarannya itu yang menghindari hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Yang dilarang di dalam Islam itu sesuatu yang pokoknya berbau kontak fisik, memandang, kemudian duduk bareng, bercengkrama, janjian malam mingguan, dan lain-lain. Dalam disiplin ilmu yang saya tekuni, ilmu fikih, itu seperti itu. Jadi Allah tidak memaksa orang untuk menghilangkan cinta, karena cinta adalah denyut nadi kehidupan manusia, tetapi cinta yang dipandu dengan agama, yang tidak menyeleweng dari norma-norma agama. Saya tidak tahu apakah Hana dan Syauqi ceritanya seperti apa. Nanti Anda dengarkan seperti apa novel Hana dan Syauqi. Tetapi Kang Abi ketika bedah novel itu mengatakan itu, saya menulis novel ini 3 bulan pada saat saya sakit, dia lupa naik sepeda motor jatuh. Nah, ketika jatuh itu menjadi berkah. Lahirlah buku namanya Ayat-ayat. Ini mega bestseller mungkin Asia Tenggara ya pada masanya. Jadi nanti kita dengarkan seperti apa cerita Hana dan Syauqi. Bagi Anda yang sekarang baru punya rasa cinta di hatinya, itu semakin rasa cinta itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam Al-Quran. Contoh yang spektakuler adalah kisah cinta Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Yusuf mencintai Zulaikha dan Zulaikha mencintai Yusuf. Sudah dikunci 7 kunci. Kalau berzina aman menurut manusia. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalau tidak melihat mukjizat Allah, maka terjadilah zina itu. Laula itu dalam dimensi ilmu nahwu khobarnya dibuat. Wabat laula ghaliban hakul khobar hakwan. Jadi laula ar-ra'a burhana rabbih dibuat. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya
Innahum min ibadina mukhlisin apa mukhlasin? Innahum min ibadina mukhlasin ya. Itu cinta yang ada di dalam Al-Quran antara ini pun juga ditulis sama Taufik Roman dan Al-Azizi ya, kisah cinta. Tetapi saya bukan pembaca novel. Dulu ketika di pesantren sering buat novel, tapi ternyata tidak berkembang karena yang diterima tulisan saya di media itu yang ilmiah, yang menjadi jalan ma'isyah saya. Artinya ya yang ilmiah ini yang saya opini. Saya kira itu selamat menikmati. Kalau di tempat lain beda novel ini mahal ya, mendatangkan penulisnya mahal. Kalau di tempat kita, masya Allah, barokah. Jadi mendatangkan Mbak Buyas ini tidak mudah, jadwalnya padat. Dan insya Allah dalam waktu dekat salah satu novelnya mau diangkat di layar lebar. Amin Allahumma. Akan menjadi film. Apa itu yang novel yang apa? Hilda. Novel khas pesantren yang banyak diapresiasi oleh para tokoh. Salah satunya ada kiai yang saya idolakan, Kiai Husain Muhammad, yang memberikan kata pengantar buku saya ini sebagai Kiai Gawat Fikih Sosial Indonesia. Saya kira itu selamat menikmati beda novel. Semoga banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan tentu yang penting Anda tidak menjadi penonton, tapi meneruskan jejak dari Mbak Muyas ini, menulis. Karena menulis novel jauh lebih mengena daripada apa yang saya tekuni. Karena novel itu lintas usia, ya, mulai anak-anak, remaja sampai dewasa itu bisa membaca novel. Nah, tapi kalau buku yang ilmiah itu hanya orang-orang tertentu. Makanya ya kalau bisa dua-duanya, bisa nulis novel juga bisa nulis karya ilmiah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak Muhammadun juga Ibu Muyasaratul Hadilah. Semoga acara ini membawa berkah. Dan ini corona ternyata 1 tahun yang lalu tanggal yang sama 17 Februari ternyata ini hari ulang tahun yang saya. Ini ulang tahun pondok yang kedua. Jadi pondok ini usianya sudah sangat tua ya, 2 tahun. Semoga tahun depan bisa menggunakan aula lantai dan amin Allahumma. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu yaitu Ibu Muyasaratul Hadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama orang-orang juga di samping ini. Beliau-beliaulah yang akan menambah pengetahuan kita dan pengalaman kita terhadap hal-hal yang baru yang mungkin kita tidak ketahui sebelumnya. Sebelumnya langsung saja karena sudah malam, saya akan membacakan latar belakang dari penulis sebuah novel yang bergenre romansa tapi berbalut santri Islami, yaitu Hana dan Syafri. Beliau adalah Ibu Muyasaratul Hadilah. Beliau dilahirkan di Cirebon tanggal 25 Januari 1988 dari pasangan Bapak Haji Agus Subhan Adopi dan Ibu Hajah Juwaiziyah. Beliau menempuh pendidikan agama dari ayahnya sendiri dan kakeknya Haji Salahuddin di Panoragan, Cirebon. Dan beberapa pesantren perguruan Islam
yaitu ada di Matoli'ul Falak Aceh ya. Terus beliau mondok di pesantren Al-Kausar dan pesantren Sinaul Ummah di Bantul, dan juga di Pondok Pesantren Kerapiak Yogyakarta. Saat ini beliau belajar di MA Ali Maksum Kerapiak. Ia menjadi pimpinan redaksi majalah Khairul Ummah. Ia juga belajar di komunitas Coret LKIS Yogyakarta. Ibu Muyas, panggilannya melanjutkan belajar S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan beliau juga menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, sebelum kita mengulik isi sebuah novel ini, nanti ada sesi tanya jawab setelah ibu moderator kita, ibu dari narasumber kita menjelaskan, dan nanti kita bisa menjawab. Oh iya, dan ada bapak pembimbingnya, bapak. Ada saja ya kita berikan waktu kepada ibu narasumber. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah yang kami muliakan, langsung pondok pesantren Inaratul Duja. Firnahli Bapak Yai Jamal Makmur dan yang kami hormati Bapak Muhammad Gun, juga yang kami cintai santriwan-santriwati pondok pesantren yang cerah-cerah wajahnya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ahli surga semua, penuh cinta semua. Yang tadi Pak C sudah membukanya dengan tentang cinta ya. Terima kasih atas kesempatannya. Share-nya aja ya teman-teman. Jadi novel saya ini, Hana Shoki ini adalah sequel atau lanjutan dari novel sebelumnya yang berjudul Cinta Dalam Mimpi. Jadi saya itu udah nulis 3 novel. Yang pertama novel Buddha, Wobel, pernah juga kayaknya dibedah di sini kalau nggak salah. Terus yang kedua Cinta Dalam Mimpi. Nah ini yang nomor 3. Kalau tadi Pak D. Jamal cerita tentang novel Ayat-Ayat Cinta, kebetulan dulu saya masih kelas 2 aliyah Pak D waktu novel Ayat-Ayat Cinta itu lahir. Dan waktu itu saya di Kerapiak, pengurus OSIS saat itu mendatangkan Habibur Rahman juga. Jadi bedah novel di Kerapiak, novel Ayat-Ayat Cinta, dan saya waktu itu moderatornya. MC moderatornya dulu saya. MC-nya saya. Di situ salah satu acara yang membuat saya juga akhirnya nulis novel. Jadi tahun berapa itu ya? 2006 kalau enggak 2005 atau 2006. Banyak juga kesan-kesan yang beliau sampaikan sehingga saya juga tertarik untuk menulis novel. Nah, kalau novel-novel yang saya tulis itu memang tidak lepas dari isu yang sering saya bawa, yaitu tentang pemberdayaan perempuan, tentang keadilan bagi perempuan dan sebagainya.
tentang perempuan, juga tentang pendidikan. Nah, kalau di novel Yuda itu kita bercerita banyak tentang kasus kekerasan seksual dan bagaimana cara mengatasinya. Di novel Cinta Dalam Mimpi saya menceritakan bagaimana pentingnya pendidikan bagi perempuan. Jangan sampai hanya karena kita perempuan kita tidak belajar di pendidikan yang lebih tinggi. Jangan sampai hanya kita perempuan, hanya karena perempuan terus kita mau menikah di usia muda padahal kita belum siap. Nah, itu di novel Cinta Dalam Mimpi, misi-misi itu yang saya bawa. Nah, yang novel Hana Shauki ini ada hal yang berbeda. Jadi kalau novel Cinta Dalam Mimpi itu endingnya itu kan peran utamanya Farah sama Gus Shauki. Nah, endingnya itu Gus Shauki-nya gantung itu endingnya. Jadi banyak pembaca dari Cinta Dalam Mimpi juga yang memang pengen ada lanjutannya. Gimana dong nasib Gus Shauki? Akhirnya saya menulis lanjutannya ini. Nah, Gus Shauki ini di novel Hana Shauki dia bertemu dengan Hana di suatu momen yang tidak pernah diduga. Dan Hana ini perempuan yang pintar, cerdas, dia mencintai lingkungan sehingga dia punya komunitas pengelolaan sampah, dia punya komunitas pemberdayaan masyarakat gitu. Namun Hana ini sudah mencintai orang, sudah lama mencintai orang. Dan dia tidak pernah tahu bahwa ternyata orang yang dicintainya itu sebenarnya sudah menikah. Nah, ketika tahu, apa yang harus dia lakukan? Jadi pelakor atau enggak itu? Nah, di situ ada edukasi tentang bagaimana kita mencintai seseorang. Nah, Gus Shauki ini dengan pertemuan dengan Hana yang tidak terduga ini ternyata membawa dia orang tuanya tuh mencoba untuk menjodohkan Gus Shauki ini dengan Hana. Nah, padahal Gus Shauki juga masih menyimpan perasaan dulu kepada Farah, tapi kemudian dia sudah bisa move on. Ternyata Hana ini malah mencintai orang lain dan masih mencintai. Nah, bagaimana posisi kita ketika mendapatkan cinta seperti ini? Nah, bahkan Hana sendiri berkata gini, bahkan kata para sufi, cinta itu harus tidak masuk akal. Cinta itu harus tidak masuk akal. Tapi yang dilakukan Hana bukan kemudian menjadikan perasaan cinta itu mengarah pada kemaksiatan. Enggak. Justru dia menyadari bahwa jatuh cinta itu hadirnya cinta itu dari Allah, berarti suci. Maka dari itu Hana ini selalu berusaha untuk menjaga kesucian cinta itu. Walaupun dia mencintai seseorang dan seseorang itu sudah menikah, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menuju maksiat. Dan tanpa diduga lagi, seseorang yang dicintai Hana ini namanya Harun. Harun ini sudah lama menikah, tapi istrinya tidak kunjung hamil. Nah, isu ini yang saya angkat, isu perempuan ini tidak kunjung hamil. Bertahun-tahun mengarungi pernikahan adalah konflik akhirnya. Sampai di titik akhirnya mereka mau berpisah. Di Harun sama istrinya tuh mau berpisah. Ya. Di saat Gus Shauki sama Hana mau lamaran, Harun ini ternyata punya perasaan sama Hana. Jadi dia merasa rumah tangganya sudah tidak bisa diperjuangkan lagi.
kayaknya saya akan mendekati Hana lagi. Disitulah Ghazali menemukan dilema antara Hana ini dilepas seperti dulu dia melepas Farah, apa Hana ini diperjuangkan, tapi dia belum mencintai Ghazali, belum mencintai. Di sini saya rada agak mengaduk emosi membaca dengan perasaan Syauqi, Hana, Harun dan istrinya Harun. Nah, emosi yang saya bangun ini alhamdulillah ternyata cukup bagus responnya oleh teman-teman yang sudah baca, dan banyak sekali yang review novel ini. Jadi kalau buka Instagram saya, review novel Hana Syauqi banyak, tinggal dibaca saja. Banyak yang review dan banyak yang suka. Alhamdulillah. Walaupun ini menurut saya sangat sederhana. Saya menulis ini dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti Yuda. Yuda saya menulisnya hampir tahunan. Kemudian Cinta Dalam Mimpi saya nulisnya pada masa yang pas. Jadi habis ngelahirin anak ketiga di rumah terus, pandemi juga gitu ya. Saya nulis itu. Kemudian yang ini saya nulis juga dalam waktu yang tidak lama, 2 bulanan, sampai 2 bulan. Menulis itu kapanpun bisa kita lakukan. Ini teman-teman perempuan ya, jangan khawatir tidak bisa berkarya setelah menikah. Karya-karya saya malah justru banyak setelah menikah. Jadi setelah menikah justru kita jangan berhenti belajar, karena menikah sendiri itu adalah mencari pembelajaran. Nah, di sini nanti kalau saya cerita spoiler banyak, nggak menarik ya Pak De, baca sendiri ya. Baca sendiri nanti ini saya hadiahkan untuk perpustakaan pondok, jadi bisa dibaca. Kalau belum baca Cinta Dalam Mimpi Bu, tapi saya pengen baca Hana Syauqi gimana? Bisa, karena dimensi ceritanya sudah berbeda. Tokohnya berbeda, hanya sama di karakter Syauqi, abangnya, uminya gitu. Tapi selainnya berbeda. Jadi kalau misalkan belum baca Hana Syauqi tapi langsung baca belum baca Cinta Dalam Mimpi tapi sudah baca Hana Syauqi pun nggak masalah. Tidak kemudian nggak nyambung gitu nggak? Bisa nyambung, bisa dipetik pembelajarannya. Nah, Ghazali ketika tahu, ini sedikit lagi ya, spoiler kita. Ghazali ketika tahu Hana masih mencintai orang lain dan tahu juga orang lain itu mau bercerai dengan istrinya, di saat-saat mau lamaran dan Hana tidak tidak langsung menerima Ghazali, justru malah nggak ingin membatalkan prosesi lamaran itu. Perasaan Ghazali itu terlalu berbeda. Bagaimana kata Ghazali bahwa jatuh cinta itu bukan hanya sekedar senang, bukan hanya sekedar deg-degan gitu ya, bukan hanya sekedar perjuangan gitu. Tapi jatuh cinta itu juga harus siap dengan segala penderitaan. Penderitaan apa? Ya penderitaan apa saja. Harus siap dengan ketika tidak jadi, harus siap dengan ketika tidak berjodoh, harus siap dengan jangan sampai bermaksiat dan sebagainya. Sehingga cinta itu tetap suci, tetap terjaga. Itu Ghazali. Kita belajar banyak dari Ghazali dalam novel ini. Ghazali cowok gitu ya, tapi dia bisa mengatur emosinya sedemikian rupa untuk mencintai seseorang. Nah, beberapa kutipan-kutipan saya tuangkan dalam ending bab. Jadi setiap bab itu kayak gini.
sebelum bab ada kutipannya. Tak bacain salah satu kutipannya ya. Aku merasa ingin mencintainya lebih dalam selamanya. Walau aku menyadari mencintai seseorang harus siap dengan segala penderitaan. Ini Shoki yang ngomong ini. Pengen gitu, tapi ya harus siap dengan segala penderitaan. Nah, ada lagi dari Hana. Nah ini, aku tahu betul, ini juga dari Ibu Shoki lagi nih. Ini kita belajar banyak dari Ibu Shoki. Aku tahu betul dia mencintai orang lain dan bagaimana dia bisa menerimaku. Tapi apapun nantinya, sungguh aku tidak mau pernikahan didasari keterpaksaan. Jangan sampai ya menikah dengan rasa terpaksa ya. Harus legowo. Nah ini sering saya sering dialog sama anak-anak muda di rumah. Saya punya anak muda. Itu pernah ada yang bertanya, Bu, boleh nggak kita jatuh cinta? Sejauh mana kita boleh jatuh cinta? Dan saya selalu menjawab kalimat jawaban saya, dan akhirnya saya masukkan di dalam buku ini. Jatuh cinta itu bukan sebuah kesalahan. Jadi jatuh cinta itu ya boleh, halal. Jatuh cinta itu halal, boleh. Yang nggak boleh itu maksiat. Jadi kuat ya, jatuh cinta itu halal, boleh. Yang nggak boleh, yang haram maksiatnya. Jadi di sini saya membuat kalimatnya jatuh cinta itu bukan sebuah kesalahan dan juga tidak ada dosa bagi orang yang sedang jatuh cinta. Yang berdosa itu jika kita melakukan kemaksiatan karena cinta. Makanya kemudian ketika Hana bertemu dengan Harun berdebat panjang gitu, dan dia mengatakan justru karena cinta itulah saya tidak mau melakukan kesalahan. Nah, banyak orang yang buta ketika jatuh cinta. Jadi ini kalau orang Jawa, jatuh cinta itu kayak melihat sesuatu yang buruk aja jadi kayak bagus gitu ya. Bahasanya apa bahasanya? Melihat melihat emas, jatuh cinta lah. Terus pokoknya melihat sendalnya ada sudah berbunga-bunga. Insya Allah sendalnya Mas Anam. Baru sendalnya udah deg-degan. Belum ketika lewat mau Jumatan, Insya Allah Mas Anam lewat Jumatan. Bayangannya kayak seneng. Akhirnya untuk semua hal gitu ya. Banyak orang mata cinta itu buta gitu ya. Saya itu bisa. Akhirnya banyak yang terlena dengan perasaan itu. Nah, di novel ini kita akan belajar bagaimana ketika kita jatuh cinta dan kita tidak terlena dengan perasaan cinta yang mengarah pada kemaksiatan. Bahwa cinta itu harus dibarengi dengan rasa menghormati. Ini nasihat juga dari apa ya? Dari mana? Dia merasa bahwa mencintai itu harus ada rasa menghormati. Karena kenapa? Kalau tidak dengan rasa menghormati, cuma bekal cinta saja, ketika cinta itu hilang, maka dia bisa menyakiti pasangannya. Jadi kalau pasangan suami istri itu bukan sekedar hanya rasa cinta yang harus dimiliki, tapi harus dengan rasa menghormati. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Kenapa? Karena perasaan cinta juga kayak motor. Kadang bahan bakarnya berkurang, kadang ditambahin meneh bertambah. Seperti itu. Perasaan kan seperti itu, hatinya seperti itu, bolak-balik. Itu pun dengan rasa cinta. Kadang banget rasa cinta, kadang rasa gitu. Nah makanya kalau kata Bunyai Alisa Wahid, Mbak Alisa, putrinya Gus Dur mengatakan bahwa berkeluarga itu butuh bahan bakar cinta. Butuh bahan bakar
cinta. Apa aja? Banyak. Menghormati, terus memanggil bukan dengan namanya saja, terus memberi hadiah, memberi sentuhan yang melindungi, berapa banyak cinta seperti itu. Nah, maka dari itu, bagaimana kita bisa mengelola cinta dengan baik? Pusatkan lagi bahwa cinta itu hadirnya dari Allah, berarti cinta itu suci, bersih. Maka jangan sampai kita mengotorinya, jangan sampai kita menodainya dengan kemaksiatan. Jadi cintalah karena Allah, menikahlah dengan penuh cinta juga karena Allah. Karena ketika nanti kalian ya besok menikah, ketemu jodohnya, sejatinya mencintai pasangan kita itu tak lain adalah sedang menuju ketakwaan. Jadi kalau lagi menuju ketakwaan, masa kita menyakiti pasangan kita? Gak mungkin orang yang sudah bertakwa menyakiti pasangan kita. Begini, itu saja, semoga manfaat. Kalau ada pertanyaan monggo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Banditnya. Monggo Pak. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak yang berbahagia, adakah kasus di masyarakat atau di media yang pernah kalian baca terkait cinta? Pernah lihat kasus di masyarakat atau di medsos terkait cinta? Pernah lihat? Pernah baca? Kasus positif atau kasus negatif? Kok iso? Lihatnya di apa? Di IG atau di Facebook, YouTube? Contohnya kasus apa? Contohnya kasus apa? Pernah lihat? Biasanya ada yang bunuh diri. Biasanya ada kasus punya bayinya dibuang di sungai. Ada kadang punya bayinya ditinggal di depan rumah orang yang tak dikenal. Ada kasus apa itu istilahnya? Kandungan. Ada kasus banyak sekali, banyak kasus karena cinta banyak memenuhi ruang media sosial, dan kasusnya bertubi-tubi tidak berhenti, mengalahkan kasus korupsi. Kasus karena cinta karena saking banyaknya, hampir. Bahkan yang sudah berkeluarga, kasus cinta juga. Karena mencintai, sudah punya istri, laki-lakinya mencintai yang lain. Akhirnya pengadilan agama itu antri karena terlalu penuh orang mau cerai. Pernah? Kamu pernah lihat pengadilan agama? Itu orang mau cerai itu antri gara-gara yaitu kasus cinta. Sampai pengadilan itu sibuk gara-gara kasus cinta. Sampai polisi itu juga sibuk karena pembunuhan, karena kekerasan, karena gara-gara kasus cinta. Terus jadi yang salah siapa? Cintanya ataukah orang yang sering punya rasa cinta dan salah menggunakan rasa cintanya? Orangnya. Kalau orangnya, kamu jangan pernah menjadi orang yang antri ikut kasus ini.
Caranya gimana? Salah satunya baca buku Hana. Oke, bocong agri. Jangan sampai kamu kena kasus gara-gara cinta. Saking banyaknya. Gandum, ya no, tengok jangan di posisi. Ya, jangan sampai. Tapi di tempat lain, gara-gara cinta orang saling mencintai, tumbuh semangat, tumbuh empati, tumbuh peduli dan lain-lain. Orang karena cinta akhirnya suka peduli kepada yang lain. Ono sing susah dibantu, ada yang sulit diberi kemudahan, ada yang rumit, yang apa aja susah akhirnya dibantu. Juga karena cinta. Itulah rahasia cinta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam Al-Quran, kalau kamu cek, Al-Quran, kisah cinta di sana itu banyak. Baik cinta dalam arti cinta biasa, cinta karena laki-laki dan perempuan, maupun cinta karena cinta perjuangan, maupun cinta dan lain sebagainya. Itu direkam semua dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, sehingga memberi ilmu, memberi rohani kepada kita semua agar punya cinta yang luar biasa, sebagaimana cinta Rasulullah SAW kepada umat. Tuh ya, teman-teman, adik-adik, cinta kalian kepada ilmu, cinta kalian kepada buku, cinta kalian kepada orang tua, cinta kalian kepada sesama yang pacaran, tapi mau membantu sesama itu adalah bekal luar biasa yang akan tumbuh saat kalian membaca buku-buku sastra. Ya, baca buku-buku sastra, atau kalau baca Al-Quran pas di ayat-ayat yang tentang cinta, kamu cari lebih jauh di Google. Oh, surat ini ayat sekian membahas cinta, bagus, saya cari di Google itu banyak, di web itu menjelaskan tafsirnya itu banyak. Web ini nanti jelasin ayat ini, tafsirnya begini. Boleh sama tafsir yang panjang-panjang kitab kuning, kamu cari tafsir di Google juga boleh. Dan itu tafsir yang solid, yang terverifikasi. Tapi orang asal tafsirnya ya, ada beberapa web yang mesti. Itu ya, itu makna penting cinta tadi yang diungkap di buku ini, dan bekal luar biasa buat kalian agar rasa kamu dengan sastra. Ketika baca Quran atau dengan buku-buku sastra, kamu asah sehingga kamu mendapatkan semangat luar biasa untuk mencintai ilmu pengetahuan, untuk mencintai kehidupan dan kepedulian dengan sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang mau bertanya entah sekitar tentang novel atau tentang apapun yang berkaitan dengan tema malam hari ini, nanti akan dijawab sama narasumber kita. Silakan bisa angkat tangan dan sebut nama. Yang putri dulu yang bisa scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, mengapa novel ini dinamakan Hana dan Syawi? Mengapa tidak menggunakan nama orang lain? Yang itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Saskia. Maju. Ya, Mbak Lulu. Ya. Jawa Tengah atau Jawa Barat? Oh, Jawa Tengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Muyas itu. Apa motivasi Ibu Muyas ketika memutuskan untuk menjadi penulis novel? Dan apa motivasi Ibu dalam menulis novel Hana dan Syauqi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu, tiga nanti, tiga ya. Ya, Mbak Sinda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Susanto. Saya ingin bertanya kepada Ibu Muyas, seberapa ikhlas Anda mencintai Pak Muhammad? Yang terakhir, Mas Bonin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bonin. Saya ingin pertama bertanya kepada Ibu Muyas, bagaimana mencintai seseorang di dalam Islam? Kurang satu. Ya, di sana. Aku apa enggak ada tuanya? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Muyas. Kita kan masa-masa pelajar. Bagaimana cinta itu biar tidak mengganggu masa-masa pembelajaran kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Zadia, mengapa novelnya harus dikasih nama Hana dan Syauqi? Pertanyaan kedua, apa motivasinya Bu Muyas dalam menulis novel ini, dalam artian novel Hana dan Syauqi? Selanjutnya, seberapa ikhlas Ibu Muyas mencintai Bapak Muhammad? Selanjutnya, bagaimana cara mencintai dalam pandangan Islam? Selanjutnya, bagaimana cara menyikapi perasaan cinta tanpa mempengaruhi pendidikan? Gak ada pertanyaan buat Pak Madun ya. Seberapa ikhlas mencintai Ibu Muyas gitu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Zakia. Terus Mbak siapa lagi tadi saya nggak dengar ya. Mbak Lulu, terus Mas Anam dan Mas Matur nuwun pertanyaannya, dua dugaan ini pertanyaannya luar biasa. Ya, pertama tentang kenapa judulnya Hana Syauqi. Gak tahu, dua novel saya mencoba tiga. Dua diantaranya novelnya menggunakan judul tokohnya. Pertama Yuda, tokohnya memang Yuda. Saya kasih judul Yuda begitu. Tapi yang kedua tidak
atas nama tokohnya, nama novel Cinta Dalam Mimpi gitu ya. Dan yang ketiga saya balik lagi ke nama. Ada hokinya mungkin, ada hokinya. Ketika saya nulis novel kok judulnya nama tokohnya. Kenapa? Karena ini saya belum menyampaikan ke banyak orang sih sebenarnya, tapi mohon doanya ya Pak C juga mohon doanya, karena bukan hanya Hilda Pak C yang mau diangkat, insya Allah Hana Syafi juga mau diangkat klien. Jadi mungkin karena nama tadi ya. Terus dari termotivasi dari mana ya? Nggak dari mana-mana, cuma langsung jalan judulnya nama. Tapi kenapa kemudian yang ini dua nama itu, Hana sama Syauqi? Kenapa nggak Hana saja atau Syauqi saja seperti Hilda? Karena saya ingin memberitahu ke teman-teman pembaca bahwa novel ini ya memang lanjutan dari novel sebelumnya, yaitu tentang kisahnya Bu Syauqi. Tapi di novel ini juga ada kisah penting dari Hana gitu. Kayak dua-duanya saya masukkan. Kenapa Hana dulu, nggak Syauqi dulu gitu ya? Nah itu karena ini aja sih mungkin lebih enak Hana Syauqi daripada Syauqi Hana. Tapi mungkin ada yang kemarin ada yang teman saya ada yang menerjemahkan, oh mungkin kisah Hananya yang lebih kuat daripada Syauqinya karena di dalam novel ini mungkin Hananya jadi Hana dulu. Ya itu adalah perkiraan para pembaca gitu. Tapi ketika saya nulis novel judul novel ini ya enak aja dibaca Hana Syauqi. Kemudian motivasi saya menulis novel sama seperti ketika menulis novel Hilda. Jadi saya termotivasi ketika setelah acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang menggaungkan tentang isu-isu keadilan relasi antara laki dan perempuan, kemudian isu tentang lingkungan, isu tentang kekerasan seksual, pernikahan anak dan sebagainya gitu. Itu membuat saya ingin melakukan sesuatu. Saya melihat di UPI, di Kongres Ulama Perempuan Indonesia banyak sekali perempuan-perempuan penyanyi yang luar biasa berperan penting untuk memberi edukasi kepada masyarakat banyak gitu. Dengan kajiannya, jamaahnya, jamiahnya, dengan buku-bukunya, banyak juga punya yang dia akademisi dengan jurnalnya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya terus berpikir saya ingin melakukan sesuatu yang bisa diterima banyak orang, yaitu dengan mengisahkan cerita dalam novel, sehingga ketika cerita itu berwujudkan novel dan banyak yang membaca. Tidak tanpa dia sadari ketika dia membaca novel, kan kita kalau beli novel biasanya pengen tahu ceritanya gitu ya, pengen baca ini kayak gimana ceritanya. Ketika membaca novel, saya berharap ketika orang-orang membaca novel saya tidak hanya sekedar cerita yang dia dapatkan, tapi juga pembelajaran, tapi juga hal-hal yang penting untuk didalami, untuk dipelajari ketika dia membaca novel. Jadi ingat sekali ketika novel sudah terbit dan agak cukup banyak ya pembacanya yang itu. Ada beberapa yang kemudian ngetek saya setelah baca novel saya itu, dia pengen baca buku yang ada di dalam novel itu. Jadi ada cerita di mana Hilda itu suka baca buku ini, baca buku itu gitu. Itu beberapa pembaca tuh justru membaca buku itu karena awalnya baca Hilda gitu. Jadi saya merasa alhamdulillah memang itu tujuan saya gitu. Bukan sekedar mendapatkan cerita, tapi juga teman-teman yang membaca novel saya itu pengennya mendapatkan pembelajaran baru, ilmu baru, dan ingin lebih mendalami lagi gitu. Ada buku ini ya ternyata di dalam novel Hilda tuh, misalkan di dalam novel ini kan juga ada beberapa bukunya Buya Hussein saya sebutkan, bukunya Faki gitu, beberapa kitab juga saya sebutkan. Nah itu tujuannya adalah supaya teman-teman ketika baca pengen lebih tahu bagaimana sih, sejauh mana sih kita ini ngomongin tentang cinta gitu. Akhirnya membaca sumbernya langsung gitu. Jadi dari fiksi nanti teman-teman bisa baca ke non fiksinya. Dari mungkin kita menerjemahkan novel adalah khayalan gitu ya, fiktif gitu,
Tapi ketika kamu baca novel, kamu mendapatkan referensi baru, kamu baca yang non fiksinya, kamu baca buku yang teoritisnya gitu. Itu motivasi saya menulis novel, Mbak. Kemudian seberapa ikhlas saya mencintai Pak Madu, seikhlasnya. Ya, iya besar sekali saya mencintai beliau. Karena dari beliau juga saya banyak mendapatkan pembelajaran, termasuk motivasi saya menulis ya dari beliau juga. Saya bersyukur gitu ya, bersyukur mendapatkan teman hidup seperti beliau. Karena apa? Karena beliau ini sangat menghargai potensi istrinya, sangat menghormati prestasi istrinya, sangat mendukung potensi istrinya. Jadi saya bersyukur. Karena tanpa dukungan beliau, mungkin saya tidak bisa menulis novel juga gitu ya. Walaupun saya punya potensi, tapi kalau nggak didukung, ya susah juga. Perempuan yang sudah menikah tidak didukung potensinya oleh suami itu juga mungkin agak sulit gitu ya. Nah makanya Bapak cari pasangan yang mendukung potensi Bapak. Insya Allah nanti selain pasangan kita juga kita hormati, kita cintai sepenuh hati untuk bagaimana dia mengembangkan karirnya, tapi dia juga akan menghormati dan mencintai kita sepenuh hati untuk menggali potensi kita. Maka dari itu saya selalu bilang ke teman-teman perempuan gitu, jangan takut ketika setelah menikah saya mau jadi apa. Karena memang kesadaran masyarakat masih patriarki sekali. Ketika perempuan menikah ya udah gitu kan, dapur kumpul kasur jegur gitu kan. Tapi nggak seperti itu gitu. Ketika kita mendapatkan pasangan yang saling mendukung, saya yakin potensi kita luar biasa. Termasuk Pak Yai Jamal gitu, beliau mendukung potensi Bunyai sehingga beliau juga tidak membatasi ketika Bunyai sus untuk menjadi guru, untuk berproses di dunia pendidikan. Nah, itu juga bentuk dari rasa menghormati. Makanya mencintai itu tidak ending Mas. Jadi harus ada menghormati dalam mencintai. Itu guys. Kemudian bagaimana mencintai orang dalam Islam? Mungkin sama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa cinta itu, pahami bahwa cinta itu datangnya dari Allah ya. Cinta itu datangnya dari Allah, maka suci. Maka jaga kesucian itu dengan apa? Ya dengan tidak maksiat, dengan tidak melakukan kesalahan, hanya dengan karena cinta. Nyambung dengan pertanyaannya Mas Anam gitu. Lagi belajar, lagi mondok, tapi sudah diberi rasa cinta, mencintai lawan jenis itu. Gimana caranya supaya tidak terganggu? Jangan jadikan itu tujuanmu. Perasaan itu ya udah, kalau ada ya sudah, mencintai dalam diam kan nggak apa-apa. Nggak harus kan diekspresikan berlebihan juga nggak harus gitu. Cukup kalau mencintainya, mendoakannya. Ya, kenapa? Bentuk kamu mencintai dia dengan kamu tidak bermaksiat dengan dia, dengan kamu membatasi dirimu berinteraksi dengan dia, dan kamu mencintai dia tanpa kamu menodai, tanpa kamu melakukan kemaksiatan dan sebagainya, karena kamu mencintai dia, itu bentuk dari kamu menghormatinya sebagai manusia. Sehingga ketika kita menghormati manusia, memuliakan manusia, itu sama seperti kita memuliakan Tuhannya. Kata yang bisa kan gitu, memuliakan manusia berarti memuliakan Tuhannya. Nah, cara memuliakannya ya ketika kita jatuh cinta, ya jangan sampai cinta itu terkotori dengan hal-hal yang maksiat dan merugikan kita. Jangan jadi tujuan. Tujuan itu tetap ilmu, tetap belajar. Kalau ada perasaan cinta, bersyukur saja. Atau nuhun mesti sudah mendapatkan rasa cinta ini, tapi saya bagaimana caranya mengelola perasaan ini supaya menjadi anugerah, bukan menjadi fitnah. Ya, rasa cinta itu hadirkan menjadi anugerah, jangan menjadi fitnah.
Nah, insya Allah cintamu akan dinilai tulus sama Allah, dinilai setia sama Allah. Karena apa? Karena mencintainya itu berarti mencintainya karena Allah, bukan karena nafsu. Nafsu itu kan menggerogoti kita ya, kalau kita tidak mengendalikannya. Itu mas anak, jadi cintailah dia dalam diam. Nanti saatnya kamu menemukan kedewasaan, usia matang, dan memang sudah saatnya gitu. Silakan ungkapkan cinta itu dengan menghormatinya, dengan cara datang ke rumahnya, melamarnya dengan baik. Itu intinya jangan sampai kamu kotori, nodai rasa cinta dengan maksiat. Nah, cinta itu suci, maksiat itu kotor. Oke, jangan dicampur. Itu oke. Tadi membahas cinta memang selalu menarik, tidak pernah akan habis tema tentang cinta, karena cinta itu sebuah keindahan sendiri. Maka silakan berbincang tentang cinta, tapi tetap kamu harus memposisikan cinta itu pada titik awal, yaitu cinta datangnya dari Allah. Nah, sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan lagi apa enggak? Cukup ya. Nah, saya ingin saya tuh suka juga nulis lirik lagu gitu ya. Jadi kemarin saya nemuin lagunya, judulnya gara-gara cinta tadi ya, gara-gara cinta, jadi keingetan lagi gara-gara cinta. Terus saya nulis lagu juga memaknai cinta dari novel Hana Syauqi dan Cinta Dalam Mimpi. Kalau di lagu gara-gara cinta tuh kayak gini liriknya. Cinta itu buta, itu kata Ahmad Dhani. Cinta itu sadis, itu kata Afgan. Liriknya seperti itu. Saya memaknai cinta dari novel Cinta Dalam Mimpi dan Hana Syauqi. Cinta itu mimpi, itu kata Farah. Cinta itu merelakan. Itu kata Nabil. Jadi ada tokoh Nabil dalam novel Cinta Dalam Mimpi. Cinta itu hormat, itu kata Gus Syauqi. Kata Hana, cinta tidak masuk akal. Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang, cari ilmu dan selamat berkarya. Semoga panjenengan sukses semua. Insyaallah. Amin. Sekian dari saya. Selamat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan pada acara malam hari ini. Dari sebuah karya kita dapat memahami bahwa cinta itu tak harus dalam artian hanya suka sama lawan jenis, tapi cinta itu bisa antara kita cinta dengan ilmu, cinta dengan orang tua kita, cinta dengan ulama, asal rasa dengan sastra. Dan dengan mengisahkan cerita dalam wujud novel, penulis berharap para pembaca bisa belajar banyak tentang kehidupan, tentang olah perasaan dan pikiran, dan juga lebih mendalami ada karya-karya lain yang ada di dalam novel ini. Penulis sangat ikhlas dan bersyukur dalam mencintai suaminya karena selalu support dalam berkarya. Kita juga bisa mencontoh dari kisah penulis bahwa wanita setelah menikah itu tidak akan mengurangi kita untuk berkarya, berkarir, dan mengembangkan potensi kita. Dan juga kita juga butuh pasangan yang dapat mengerti dan mendukung potensi kita. Cinta itu suci, anugerah dari Allah. Rasakan saja cinta itu, doakan dia, dan jaga diri sendiri dari hal-hal yang bermaksiat. Jadikan motivasi buat diri sendiri untuk lebih baik, agar Allah bisa menilai bahwa cinta kita tulus karena Allah. Berbicara tentang cinta itu tak ada habisnya, tapi kembali ke titik awal utama cinta karena Allah. Dan dari kutipan novel tersebut,
Para sufi mengatakan bahwa cinta itu tidak masuk akal, jadi jangan takut untuk jatuh cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وبجعل مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل دعاءنا انك انت عليهم انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة Padanya kami berikan terima kasih. Semoga acara pada malam hari ini dapat membahagiakan dan manfaat bagi kita. Cara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup acara pada malam hari ini. Surah Al-Fatihah alal jinni wal kulli min syarri al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto-foto.